Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizpianti, mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur, program studi Teknik Informatika, yang kali ini sedang melaksanakan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Nah, di video kali ini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjut, yaitu pertemuan 2 yang diampu oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten yaitu Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Nah, di pertemuan kedua kita membahas tentang penyertaan atau delnaming. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu istilah penyertaan. Nah, penyertaan berarti turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, delnaming, complicity, serta partisipasi. Dan yang kedua, kita akan membahas pengaturan penyertaan. Secara umum, diatur pada buku 1 bab 5 KUHP, pasal 55 sampai 62 secara khusus. Nah, secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana, atau bisa juga satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang. Jadi tindak pidananya satu, orang yang ikut berpartisipasinya lebih dari satu. Setiap orang mengambil perannya masing-masing agar tindak pidana tersebut dapat berjalan. Dalam hukum pidana, hal semacam ini disebut dengan delnaming atau penyertaan. Delnaming ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 55 dan 56. Adapun 5 bentuk penyertaan atau peran. Yang pertama yaitu yang melakukan atau plegen. Nah, plegen ini adalah orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan dipandang sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Nah, mereka yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan alat maupun tidak memakai alat. Yang kedua yaitu yang menyuruh melakukan atau dalam bahasa Belandanya doen plegen, yaitu melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya, atau dengan kata lain yang ada dalam kekuasaannya, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 551 angka 1 KUHP yang menyuruh melakukan suatu delik dipidana sebagai pembuat delik. Nah, ada 2 jenis orang yang disuruh itu tidak dapat dipidana. Yang pertama, orang yang disuruh melakukan tindak pidana, tetapi apa perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Contohnya, seorang juru rawat yang atas perintah dokter untuk memberikan obat minum yang mengandung racun kepada pasien yang menjadi musuh dokter tersebut. Kemudian si perawat sama sekali tidak tahu bahwa obat minum tersebut mengandung racun. Nah, ini adalah unsur sengaja tidak ada. Jadi si juru rawat tersebut tidak dapat dipidana atas kasus yang telah terjadi. Nah, yang kedua, orang itu memang melakukan satu tindak pidana, tetapi ia tidak dapat dipidana karena ada satu atau beberapa alasan yang menghilangkan kesalahan. Nah, contohnya telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, atau kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita diancam, ya, seperti itu. Nah, menurut pasal ini tuh menurut pasal
pasal 48 KUHP. Contohnya, telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan atau overmatch menurut pasal 48 KUHP. Nah, misalnya yang disuruh itu diancam ya. Contohnya, berniat membakar rumah B dan dengan menodong memakai pistol menyuruh C supaya membakar rumah itu. Jika C menurut membakar rumah itu, ia tidak dapat dihukum karena dipaksa. Jadi kan dia tadi diancam ya, kalau misalkan nggak mau mengikuti apa yang dia mau, maka dia akan ditembak ya, ditodong. Jadi dia karena ada ancaman itu, jadi dia dibebaskan dari hukum atau tidak dipidana. Nah, yang ketiga yaitu orang yang turut serta melakukan atau medeplegen, yaitu orang yang dengan sengaja turut serta melakukan suatu tindak pidana. Nah, ada dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana. Yang pertama yaitu kerjasama yang disadari antara para pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka. Yang kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu atau kerjasama secara fisik. Contohnya, A dan B sama-sama bersepakat untuk membakar sebuah kandang kuda milik C, orang yang mereka benci. Pada waktu yang telah disepakati, mereka berdua masuk kandang. Di dalam kandang kuda ada loteng dan di sana ada rumput kering untuk makanan kuda. Nah, untuk membakar kandang kuda dilakukan dengan cara naik ke atas loteng. Untuk pembakaran itu A menaiki sebuah tangga untuk mencapai loteng dan B memegang tangannya. Ada mulanya A berusaha membakar rumput dengan korek api, tetapi gagal karena rumput tersebut belum kering sepenuhnya. B kemudian mengumpulkan daun-daun kering yang kemudian diserahkan kepada A dengan maksud supaya A dapat melakukan pembakaran dengan daun tersebut. Akhirnya berhasil membakar kandang kuda milik C. Maka si B bersalah melakukan yaitu turut serta atau pembuat serta, sedangkan A pembuat pelaksana. Nah, sedikitnya harus ada 2 orang dalam turut melakukan medeplegen. Jadi harus ada 2 orang atau lebih dalam melakukan hal ini. 2 orang tersebut yaitu orang yang melakukan atau plegen dan orang yang turut melakukan atau medeplegen. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur dari delik. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut melakukan atau medeplegen. Akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan atau medeplegitik pasal 56 KUHP. Turut serta ini terbagi menjadi 2 dan yaitu kerjasama secara fisik dan kerjasama secara psikis. Dan yang keempat yaitu yang membujuk atau menggerakkan, whitlocking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain agar berbuat suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun syarat penganjuran dapat dipidananya adalah yang pertama, adanya kesengajaan menggerakkan orang lain. Yang kedua, menggerakkan dengan sarana seperti yang diatur dalam KUHP. Yang ketiga, putusan kehendak pembuat material ditimbulkan karena adanya upaya tersebut. Keempat, pembuatan material mencoba atau melakukan tindak pidana yang dianjurkan tersebut. Dan yang terakhir, pembuat materi dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, bentuk penyertaan yaitu medeplegitik yang membantu melakukan. Nah, dalam pasal 56 KUHP diatur tentang pembantuan yang terdiri dari 2 jenis, yaitu membantu pada saat kejahatan dilakukan dan kemudian pembantuan pada saat sebelum kejahatan dilakukan. Pembantuan ini bersifat asesor
Artinya, untuk adanya pembuatan harus ada orang yang melakukan kejahatan atau harus ada orang yang dibantu. Tetapi dilihat dari pertanggungjawabannya tidak asosoir, artinya dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tindaknya si pelaku dituntut atau dipidana. Nah, bentuk 1-4 itu terdapat pada pasal 55, sedangkan bentuk 5 itu terdapat pada pasal 54. 5 bentuk itu merupakan perang kejahatan. Kita bisa mengilustrasikannya sebagai aktor dalam sebuah film kejahatan. Dalam suatu perbuatan itu bisa jadi adalah penyertaan. Nah, penyertaan yakni tindak pidana yang selesai. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada pengucapan yang salah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.